Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di dalam acara Renungan Harian Gereja Persekutuan Kristen Pangkal Pinang. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah melindungi kita dan memelihara kita sampai saat ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu, minta pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, seminggu lewat seminggu, dan pada hari ini kami kembali boleh bertemu di dalam acara Renungan Harian Gereja kami. Kami mohon Tuhan pada saat ini Roh Kudus menolong kami untuk memberi pengertian kepada kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami sama-sama renungkan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan jelas dan sederhana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu di dalam acara Renungan Harian Gereja kita. Nah saudara sekalian, sudah 2 kali saya mengajak kita merenungkan tema mengenai penderitaan. Saya pernah mengajak kita merenungkan bahwa penderitaan ini mengajar kita supaya kita tidak rindu akan hidup lama-lama di dalam dunia ini. Dengan kata lain, penderitaan ini membuat kita selalu ingat akan Tuhan, bahwa kita di dunia ini hanya menumpang saja. Satu hari kita akan lewat dari dunia ini. Yang kedua adalah pada hari Sabtu yang lalu, bahwa penderitaan ini mengajar kita supaya kita jangan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mengandalkan kekuasaan dan pertolongan daripada Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita merenungkan satu tema, bahwa penderitaan itu mengajar kita atau supaya kita boleh menjadi lebih dewasa. Supaya kita boleh menjadi orang yang dewasa di dalam rohani, dalam mental kita. Nah saudara sekalian, yang dimaksud penderitaan yang kita ucapkan atau kita pikirkan pada sore ini adalah penderitaan yang dialami oleh semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Tidak peduli saudara adalah orang yang beriman kepada Yesus atau tidak. Jadi penderitaan yang kita bicarakan pada hari ini bukanlah penderitaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus, tetapi adalah penderitaan secara umum. Nah saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita itu adalah maha tahu. Tuhan juga adalah maha kasih. Kalau Tuhan mengizinkan penderitaan itu menimpa kita, tentu ada maksud Tuhan yang baik, karena Tuhan itu baik kepada kita. Nah saudara sekalian, di dalam Kitab Ayub pasal 36 ayat 15 ada berkata demikian. Dengan sengsara ia atau Tuhan menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan dapat memakai penderitaan itu untuk membawa manfaat bagi kita. Jadi katakan, dengan kesengsaraan, Allah menyelamatkan orang yang mengalami kesengsaraan. Nah saudara sekalian, salah satu seperti tadi saya sudah ungkapkan adalah supaya kita menjadi orang yang lebih dewasa di dalam rohani maupun di dalam mental kita. Jadi saudara sekalian, kita mengetahui bahwa penderitaan itu sesungguhnya ada manfaat bagi kita manusia di dalam dunia ini.
Di dalam bahasa Tionghoa ada satu kata atau kalimat yang berkata demikian. Ceteku cungku fang wei ren sang ren. Itu artinya orang-orang yang pernah atau yang bisa mengalami penderitaan, barulah dia menjadi orang yang dewasa. Atau orang yang pernah mengalami penderitaan, barulah dia menjadi orang yang dewasa. Nah, saudara sekalian, artinya apa, saudara sekalian? Kalau seseorang tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan, penderitaan, maka orang itu tidak akan menjadi dewasa di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, kita sering mendengar orang tua berkata demikian. Tentu apa yang dikatakan itu ada kebenarannya, tetapi tidak semuanya benar ya. Dia mengatakan, saya makan garam lebih banyak daripada kamu makan nasi. Juga dikatakan, jembatan yang sudah saya lewati lebih banyak dari panjang jalan yang kamu tempuh. Itu artinya apa? Itu mengatakan bahwa mereka itu sudah banyak pengalaman. Jadi saudara sekalian, memang kita harus sadar bahwa penderitaan itu adalah untuk mengolah kita, melatih kita, supaya kita lebih dewasa. Nah, saudara sekalian, ya kalau kita tidak pernah mengalami namanya penderitaan, maka kita tidak akan menjadi lebih dewasa. Nah, saudara sekalian, apa bedanya kalau di pot bunga kita yang di rumah kita taruh bunga yang bagus. Nah, saudara sekalian, memang bagus bunga-bunga yang kita tancapkan di dalam pot bunga. Tetapi karena isinya hanya air, maka bunga itu hanya bertahan berapa hari saja. Memang bagus. Tetapi karena tidak ada akar, maka hanya berapa hari kemudian dia akan layu dan gugur. Lain kalau kembang itu memang dari batangnya yang ada akar, maka dia akan bertumbuh terus dan berbunga terus. Nah, itu gambaran kalau orang hanya punya penampilan yang bagus, ya, indah, tetapi kalau tidak punya pengalaman, akhirnya dia akan gugur, dia tidak tahan uji. Saudara sekalian, kita tahu kalau pohon yang tumbuh di pantai atau di atas bukit, karena dia sering diterpa oleh angin yang kencang, maka akarnya akan tumbuh ke dalam tanah. Makin banyak angin meniup dia, maka akarnya akan makin meluas dan makin dalam tanah. Sehingga apabila datang musim kemarau, pohon itu tidak akan kering. Kenapa? Karena akarnya masuk ke dalam tanah. Nah, saudara sekalian, jadi angin itu meniup dia akan membuat akarnya makin mendalam, saudara sekalian. Jadi pohon itu harus ada angin menerpa dia, meniup dia, sehingga akarnya makin dalam, sehingga dia tahan kalau nanti datang musim kemarau. Kita di Indonesia bersyukur ya, kita punya tentara elit yang sangat-sangat dihormati oleh orang dunia ini. Nah, saudara sekalian, pasukan elit ini tentu mereka itu dilatih sedemikian rupa sehingga mereka punya pengalaman latihan yang luar biasa, sehingga ketika mereka diutus melakukan sesuatu operasi, mereka itu sudah biasa mengalami hal-hal yang sulit itu, saudara sekalian. Tidak mungkin pasukan elit itu tanpa
ada latihan yang berat. Tidak mungkin. Dia harus mengalami latihan yang luar biasa. Barulah dia dapat menjadi seorang tentara yang elit. Nah, saudara sekalian, demikian juga seorang olahragawan. Umpamanya di Olimpiade atau juara nasional dan sebagainya. Bagaimana mereka itu dapat menjadi juara satu? Tentu mereka harus latihan. Ya, sebelum bertanding, mereka itu sudah bertahun-tahun melatih diri dengan luar biasa. Sehingga ketika bertanding, mereka bisa menang. Kalau tidak, saingan mereka makin banyak. Mereka pasti akan kalah. Oleh sebab itu, seorang juara, dia juga harus latih luar biasa. Saudara sekalian, latihan itu sungguh penting. Nah, saudara sekalian, orang yang tidak pernah mengalami kesulitan, maka dia seperti pohon atau bunga yang tidak ada akar. Seperti tentara yang tidak pernah melatih. Atau seperti pohon yang tidak punya akar yang dalam. Sehingga ketika datang kesulitan, maka dia akan tumbang. Nah, saudara sekalian, penderitaan sesungguhnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita. Di dalam Mazmur 66 ayat 10-12, sekali lagi saya akan bacakan ayat-ayat ini. Mazmur 66 ayat 10-12 berkata demikian. Sebab engkau ini Tuhan. Sebab Tuhan telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Nah, saudara sekalian, ayat-ayat ini mengatakan Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang menimpa kita adalah untuk membawa kita kepada suatu berkat yang berkelimpahan. Di dalam ayat 12 diterjemahkan, ya, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Tetapi dalam bahasa Alkitab, bahasa Tionghoa, di situ dikatakan engkau telah membawa kami ke tempat yang berkelimpahan. Jadi artinya Tuhan membawa kita melewati kesulitan, tetapi tujuannya adalah untuk memberi berkat kepada kita, anugerah yang berlimpah kepada kita. Nah, saudara sekalian, jadi Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan, penderitaan adalah supaya kita menjadi berkat, diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau orang yang tidak punya pengalaman, maka dia akan tidak dewasa di dalam pemikirannya, di dalam kehidupan rohaninya, sehingga dia mudah jatuh. Saudara sekalian, di dalam bahasa Tionghoa ada satu pepatah mengatakan, "Chusen cucu pukafu." Artinya, saat anak sapi yang baru lahir tidak takut kepada harimau. Nah, saudara sekalian, karena apa? Karena dia baru lahir, dia tidak tahu ganasnya macan itu, sehingga dia tidak takut. Nah, saudara sekalian, tapi induknya ya tahu bahwa macan itu adalah musuh yang akan menerkam mereka, maka induknya itu akan menjaga anaknya. Kalau dibiarkan, maka anak sapinya itu tidak takut kepada harimau. Saudara sekalian, ayat ini, pepatah ini mengingatkan kepada kita, orang yang tidak punya pengalaman, maka dia akan banyak mengalami banyak kesulitan, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan.
Jadi saudara sekalian, salah satu tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan adalah supaya kita menjadi lebih dewasa. Supaya kita tidak mudah terjatuh. Supaya kita lebih kokoh, saudara sekalian. Kira-kira 45 tahun yang lalu, saya pernah membaca satu kalimat di suatu tempat dalam bahasa Mandarin. Dia berkata demikian, itu sepertinya pepatahnya. 前事不忘后事之师. Itu artinya tidak lupa akan peristiwa yang sudah lalu, menjadi guru yang baik untuk hal-hal yang akan datang. Jadi maksudnya, kalau kita mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, itu menjadi suatu pelajaran bagi kita. Dan itu akan mengingatkan kita supaya kita tidak mengalami kegagalan yang sudah kita alami. Supaya kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Nah, saudara sekalian, ya, kalau satu perusahaan dia mau cari karyawan, selalu minta mereka ada pengalaman. Kenapa harus ada pengalaman? Supaya pekerjaan mereka lebih lancar karena mereka sudah pernah mengalaminya. Saudara sekalian, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita diizinkan oleh Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi marilah kita belajar dari kesulitan-kesulitan yang sudah kita lalui itu. Sehingga kita boleh mendapat hikmat dari pengalaman itu, saudara sekalian. Alangkah sayangnya, alangkah bodohnya kalau kita mengalami kesulitan atau kegagalan pada masa yang lalu, kemudian peristiwa itu, kegagalan itu tidak menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kemudian kita mengalami kegagalan yang sama. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita mohon Tuhan beri kita hikmat supaya kita tidak mengalami kegagalan seperti yang pernah kita alami. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa pendiri negara Republik Tiongkok yaitu Sun Yat-sen, ya Sun Yat-sen. Nah, saudara sekalian, dia pernah berkata demikian, 失败是成功之母. Itu artinya kegagalan itu adalah ibu daripada kesuksesan. Artinya, kalau kita mengalami kegagalan, jangan kita takut. Itu yang akan membantu kita supaya kita kemudian hari akan mencapai kesuksesan. Nah, saudara sekalian, mungkin semua orang tahu bahwa bola lampu listrik yang kita pakai sekarang ini begitu gampang, ya. Begitu manfaat. Penemunya itu kan Edison, orang Amerika. Tapi saudara tahu nggak bagaimana dia menemukan bola lampu listrik ini? Menurut catatan sejarah katanya 1000 lebih kali dia gagal. Ya, saudara sekalian, dia tidak dapat. Pertama, dia tidak tahu pakai bahan apa supaya dialirkan listrik supaya bisa menyala dan bisa bertahan lama. Saudara sekalian, 1000 lebih kali gagal, tetapi dia tidak putus asa. Dia usahakan, akhirnya berhasil. Memang bola lampu sekarang jauh lebih maju, ya, daripada yang ditemukan oleh Edison. Tapi prinsipnya itu sama. Nah, saudara sekalian, di sini mengajar kepada kita jangan takut kegagalan. Pengalaman-pengalaman yang lalu itu justru akan membuat kita lebih hati-hati. Nah, saudara sekalian, di sini saya ungkap ada beberapa hal. Jika kita pernah ditipu orang, maka kita akan belajar hati-hati sehingga kita tidak mudah ditipu orang. Nah, saudara sekalian, kalau kita pernah ditipu orang, maka lain kali kita akan hati-hati. Sehingga kita tidak mudah ditipu orang lagi, saudara sekalian.
Jadi ditipu orang itu memang menyakitkan. Tetapi pengalaman itu menjadi suatu hal yang berguna, bermanfaat bagi kita. Supaya kita lain kali lebih hati-hati. Supaya kita tidak ditipu orang lagi. Yang kedua adalah, jika kita pernah hidup miskin, maka kita akan belajar hidup hemat. Tidak boros memakai uang kita, saudara sekalian. Kalau dulu kita pernah hidup miskin, maka kalau hari ini kita sudah menjadi kaya, maka kita akan hati-hati memakai uang kita. Karena kita pernah mengalami yang namanya nggak ada duit, saudara sekalian. Mengapa banyak orang begitu boros pakai duitnya? Karena mereka tidak pernah mengalami kesulitan keuangan. Tapi bagi mereka yang pernah mengalami kesulitan uang, maka sekarang walaupun mereka sekarang sudah banyak duit, tapi mereka tidak akan boros, ya, berfoya-foya menghabiskan duitnya. Dia akan hati-hati memakai uang itu. Kenapa? Karena mereka sudah pernah mengalami yang namanya miskin. Yang ketiga adalah, jika kita pernah mengalami kelaparan, maka kita akan menghargai makanan yang ada sekarang. Tidak sembarangan buang makanan atau tidak pilih-pilih makanan. Nah, saudara sekalian, kalau orang pernah mengalami yang namanya kelaparan, maka jika sekarang dia banyak makanan, dia akan menghargai makanan itu, tidak buang-buang makanan itu. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita melihat ada orang tidak menghargai atau tidak sayang akan makanan, ya, dibuang begitu saja, tidak habis, dibuang begitu. Dan mungkin mereka itu tidak pernah mengalami kelaparan. Coba kalau ada saudara yang pernah mengalami namanya kelaparan, maka dia akan menghargai makanan itu. Sehingga makanan-makanan walaupun tidak habis dimakan, dia akan simpan untuk lain kali dia manfaatkan. Nah, saudara sekalian, demikian juga kalau seorang tidak pernah sakit berat, dia tidak tahu apa tuh nilainya kesehatan, sehingga dia hidup sembrono. Namun kalau satu hari dia pernah mengalami sakit berat, baru dia tahu betapa mahalnya, betapa pentingnya hidup sehat. Sehingga dia tidak lagi hidup suka-suka dia. Saudara sekalian, dia akan menjaga. Saudara sekalian, semuanya ini mengajar kepada kita. Pengalaman-pengalaman yang sulit itu ada bermanfaat bagi kita. Mengajar kita menjadi lebih dewasa. Supaya kita lebih bijaksana. Supaya kita menjadi orang yang lebih berpengalaman. Tidak lagi gampang ditipu orang dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kepada kita pada saat ini kita masih hidup di dalam masa-masa pandemi virus corona ini atau virus COVID ini. Kapan kita akan melewatinya? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti hari ini kita masih hidup di dalam keterbatasan. Kita hidup masih di dalam ketidaknyamanan. Kita harus hati-hati karena virus ini begitu gampang menular kepada orang lain. Oleh sebab itu ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Nah, saudara sekalian, hal-hal ini memang menyusahkan kita. Tapi tidak apa. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya pengalaman yang tidak menyenangkan ini membuat kita lebih dewasa. Supaya kita lebih hati-hati. Supaya kita tidak hidup lagi sembarangan. Nah, saudara sekalian, supaya melalui kesulitan-kesulitan ini, supaya kita mempunyai pengalaman yang lebih membuat kita menjadi lebih dewasa. Lebih-lebih mengalami penderitaan ini, supaya kita lebih rajin berdoa kepada Tuhan. Supaya hidup kita lebih dekat dengan Tuhan.
Nah, saudara sekalian, di dalam Alkitab ada satu orang yang kita tahu banyak penderitaannya, yaitu Ayub. Kalau kita baca kitab Ayub, kita tahu bagaimana penderitaannya yang luar biasa, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, di dalam penderitaannya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melepaskan dia dari penderitaan. Dan Tuhan memberkati. Nah, sesudah Tuhan memberkati dia, melepaskan dia dari penderitaannya, dia mengucapkan satu kalimat yang sangat indah. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 5, dia berkata demikian. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau ini Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara sekalian, ayat ini mengatakan, kata Ayub, dulu saya mendengar tentang Tuhan. Cuma dengar dari orang lain. Tetapi setelah dia mengalami penderitaan yang luar biasa itu, dia mengaku, sekarang aku melihat engkau dengan mataku sendiri. Saudara sekalian. Jadi penderitaan itu membawa dia lebih mengenal Tuhan. Penderitaan itu membuat dia mengalami Allah. Kalau dulu dia cuma dengar tentang Allah. Tapi sekarang dia katakan, aku melihat Allah. Artinya apa? Dia mengalami sendiri Allah. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Pada masa-masa pandemi virus ini kita masih belum bebas. Kita masih banyak penderitaan. Tetapi biarlah melalui semuanya itu membuat kita lebih dewasa, supaya kita lebih mengenal Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami sehari lewat sehari. Pada saat ini ya Tuhan, kami kembali merenungkan firman-Mu, mengingatkan kami, Tuhan mengizinkan penderitaan, kesusahan, kesulitan menimpa kami. Tidak lain tidak bukan, Tuhan ingin memberkati kami melalui penderitaan itu. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, supaya di dalam penderitaan ini kami tidak bersungut-sungut kepada Engkau, tetapi kami lebih bersandar kepada Engkau. Kami yakin semua yang kami alami ada maksud Tuhan yang baik, sekalipun saat ini kami belum mengerti. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati semua saudara kami, terutama bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam masa pandemi ini. Tuhan, kuatkan iman kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua, saudara sekalian, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Amin.